Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tiada henti-hentinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian hidayah, kemampuan, kemauan dan keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dan amalan-amalan ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hatta yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-6 dari kitab Jami', kitab Bulughul Maram, yang dikarang oleh atau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. yakni pada hadis yang ke-6, hadis yang berbicara tentang salah satu dari sekian etika ketika makan. Dan salah satu etika yang dibahas atau disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-6 ini adalah salah satu etika makan, yakni menjilat tangan setelah selesai. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, bahwa tentunya menjilat tangan ini tidak menjadi satu-satunya etika yang diatur oleh Islam ketika kita makan. Maka etika ini belum sempurna manakala belum dipadukan dengan etika makan yang lain. Mulai dari bagaimana kita mengawali ketika makan mengucapkan basmalah. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadis yang lain, ya ghulam, wahai anakku, syamillah, bacalah bismillah. Kul
biyamini. Makanlah dengan tangan kanan. Ini juga berarti etika ketika makan. Wa kul mimma yali. Kemudian yang ketiga adalah makanlah makanan yang terdekat. Makanlah yang terdekat. Jadi kalau misalkan kita sedang prasmanan, ya, jadi usahakan ambil yang terdekat, jangan yang jauh kemudian diambil. Ini salah satu etika makan juga. Okay. Jadi etika ini juga harus diperhatikan ketika kita tidak hanya yang kita bahas kemarin menjilat tangan setelah makan, tapi dari awal sampai akhir etika makan ini juga harus dipadukan. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjilati tangan yang kita gunakan untuk makan. Kemarin kira-kira ada berapa hikmahnya? Berapa? 3 atau 4? 3 apa 4? Hikmah yang pertama adalah mencari berkah. Yang kedua, mengikis kesombongan. Terus yang ketiga, menghindari sikap boros. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Itu kan kesimpulan yang hadis yang kemarin. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kadang masih dijumpai di kalangan kita pada hikmah hadis yang ketiga, yaitu menghindari sikap boros atau tabdir. Kadang-kadang ada sebagian dari kaum muslimin justru menampakkan sikap boros dalam hal ini adalah dalam hal makan. Maka sering atau mungkin masih kita dapati, khususnya kalau panjenengan itu pergi menghadiri walimatul urus atau hajatan. Kira-kira orang-orang yang datang di hajatan itu kalau ngambil makan itu banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kira-kira kebanyakan mereka menghabiskan atau menyisakan? Kenapa nggak dihabiskan? Gengsi, isin. Padahal itu juga termasuk boros. Berarti belum sesuai dengan apa yang diajarkan dalam hadis yang telah kita bahas. Maka kita berupaya. Maka salah satu juga etika ketika kita akan makan adalah hendaknya kita mengukur apa yang diukur? Makanan, porsi makanan yang kita ambil. Maka subhanallah, Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada kita dalam hal makan. Makanlah ketika engkau lapar dan berhenti sebelumnya. Ini adalah nasihat Nabi SAW kepada kita. Tapi apakah kita sudah menerapkan? Dibalik. Ini menjadi tentunya introspeksi bagi kita sekalian. Itulah tambahan dari materi yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan hadis yang ke-6, yakni etika makan.
Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan adab atau akhlak. Kita memasuki hadis yang ketujuh, hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram, yakni hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Sedang Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallima shahirun alal kabir. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Wal maru alal qa'id. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang wal qalil alal kathir. Hendaklah rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Rawahu Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim, akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan waraqibu alal mashi. Ditambahkan orang yang berkendaraan hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang berjalan. Itulah hadis yang ketujuh, yakni berkaitan dengan apa? Salam. Berkaitan dengan mengucapkan salam. Dalam hal ini adalah ketika dua orang muslim bertemu, siapakah yang terlebih dahulu seyogyanya atau hendaknya mengucapkan salam. Alhamdulillah. Ini kita masuk kepada hadis yang ketujuh. Dan dalam hal salam ini, kalau panjenengan masih ingat, kita juga pernah dulu membahasnya, berkaitan dengan hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Hak yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Baik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Masih ingatkah Anda, masih ingatkah panjenengan siapakah nama sebenarnya dari Abu Hurairah? Sedang Abdullah. Abdullah sinten? Abdullah bin Sahr Ad-Dawsi. Abdullah bin Sahr Ad-Dawsi. Dan telah kita sampaikan bahwa Abu Hurairah itu bukan nama asli atau bukan nama sebenarnya. Adalah di dalam Islam disebutkan sebagai nama kunyah, nama julukan. Abu bapak, Hurairah kucing cil. Jadi bapaknya kucing. Dan telah kita sampaikan kenapa kok disebut atau dijuluki sebagai Abu Hurairah. Karena ketika itu beliau sangat cinta, sangat suka terhadap kucing. Dan ketika beliau mengembala, senantiasa membawa kucing.
itu disebut nama kunyah. Ketika panjenengan juga kepingin punya nama kunyah, ya bisa, ya, bisa. Kalau panjenengan misalkan punya putra namanya Ahmad, berarti kunyah panjenengan Abu Ahmad. Kalau putranya jenenge Joko, ya Abu Joko. Loh kok nggak matching kan? Ya karena memang seperti itu. Oke. Maka kalau kita kenal nama-nama sahabat, ya, nama-namanya begitu, apa ya? Kita pernah sampaikan, simple, sederhana, ya. Abdullah bin Amr ibnu As, mengatakan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya. Begitu sederhana. Jadi kita tidak akan mengulang kembali biografi sahabat yang meriwayatkan hadis, karena kita telah membahasnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau di peringkat pertama. Peringkat pertama dalam hal meriwayatkan hadis. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang telah kami sampaikan tadi, hadis ini adalah berisi salah satu adab. Berapa? Salah satu adab dari berbagai macam adab atau etika ketika mengucapkan salam. Maka dalam hal ini paling tidak ada 4 kondisi, ada 4 situasi ketika seorang muslim dengan muslim yang lainnya bertemu. Kemudian siapakah yang hendaknya atau siogyanya mengawali di dalam mengucapkan salam. Paling tidak ada kita 4. Yang pertama tadi as-shahir 'alal kabir. Hendaknya anak kecil mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang besar. Kemudian yang kedua, wal ma'u 'alal qa'id. Orang yang berjalan hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sudah duduk. Kemudian wal qalil 'alal katsir. Ketika ada 2 rombongan yang saling bertemu, kemudian satu rombongan jumlahnya sedikit, kemudian rombongan yang kedua jumlahnya banyak, maka hendaknya rombongan yang sedikit ini yang mengucapkan salam terlebih. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan kondisi yang keempat, yakni hendaknya orang yang sedang berkendaraan hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan. Oke, jadi itulah paling tidak 4 kondisi ketika 2 orang muslim saling bertemu, dan siapakah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW begitu detail. Agama Islam begitu detail, mengatur sampai urusan apa? Mengucapkan salam. Kecil atau besar mengucapkan salam itu, hal yang sepele atau serius? Sepele, sederhana. Tapi di dalam agama kita diatur. Maka kalau yang kecil saja, yang sederhana saja diatur, maka tentunya hal-hal yang lain yang lebih besar lebih diatur dalam Islam. Urusan politik diatur dalam Islam. Masalah ekonomi diatur. Sosial diatur.
Sampai pernah kita sampaikan hubungan bilateral dua negara pun diatur dalam. Bahkan ada yang membuat satu buku berkaitan dengan hubungan bilateral antar dua negara. Itu diatur dalam agama Islam. Hanya masalahnya adalah ketika kita tahu, ketika kita paham, apakah kita akan mengamalkannya atau tidak. Ini yang menjadi masalah di kalangan umat. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis ini berkaitan dengan 4 kondisi. Ketika bertemu kemudian siapakah yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Dalam hal ini tentunya juga sama. Pasti Kanjeng Nabi punya hikmah, punya tujuan yang mau disampaikan di dalam masalah. Akan tetapi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai membahas 4 kondisi-kondisi ketika 2 orang muslim bertemu, siapakah yang pertama kali harus mengucapkan salam? Maka tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apakah hukum salam. Hukum salam itu apa? Paling tidak, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hukum salam itu ada 2. 1, hukum yang mengawali salam. Hukum yang mengawali salam. Yang kedua adalah hukum yang menjawab salam. Ijma ulama, para ulama kita sudah sepakat kalau dalam memulai salam atau mengucapkan salam, para ulama sudah tidak berselisih pendapat bahwa yang namanya memulai salam memulai salam atau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Terus kita ingat lagi sunnah apa? Yuk, kita sudah sampaikan kemarin. Sunnah itu apa? Apabila kita kerjakan mendapatkan pahala. Ketika tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Berarti kalau panjenengan ketemu saudaranya panjenengan dari jauh, kemudian panjenengan tidak mengucapkan salam, panjenengan berdosa atau tidak? Tidak. Panjenengan tidak berdosa, tapi kehilangan pahala. Tidak berdosa, panjenengan ketemu tidak mengucapkan salam, tapi panjenengan kehilangan pahala atau tidak mendapatkan. Yang kedua, hukum menjawab salam. Hukum menjawab salam. Napa? Wajib apa sunnah? Wajib. Hukum menjawab salam wajib. Istilah wajib yang lain napa? Harus dikerjakan. Ditinggalkan berdosa. Wajib adalah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan berdosa. Kata lain dari wajib adalah fardu. Maka ketika kita sering nyebut sholat fardu, berarti sholat wajib. Itu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Itu namanya sholat fardu atau sholat wajib. Sedangkan fardu itu dibagi menjadi dua. Wajib atau fardu tadi dibagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Pertanyaannya, hukum menjawab salam itu fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain apa fardu kifayah? Saniki fardu ain itu apa? Fardu kifayah itu apa? Fardu ain adalah apa fardu ain? Betul. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu. Tidak boleh diwakilkan. Contohnya apa? Sholat fardu. Tidak boleh saya wakil sholat. Tidak boleh. Karena memang menjadi kewajiban masing-masing individu. Nah kalau fardu kifayah, ketika satu orang sudah melaksanakan, maka orang yang lain atau kewajiban bagi yang lain itu sudah gugur. Oke? Jadi menggugurkan kewajiban yang lain. Contohnya apa? Contoh dalam fikih yang dihukumi fardu kifayah. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau dalam satu desa ini misal dalam satu desa atau satu kampung ada orang yang meninggal. Kemudian yang menyolatkan hanya satu. Alhamdulillah ya. Ini cuma misalah. Yang menyolatkan hanya satu orang saja. Maka bagi orang-orang desa yang tidak menyolatkan, maka kewajibannya gugur, alias tidak berdosa. Tapi ketika misalkan suatu kampung tidak ada yang menyolatkan, nah itu berdosa. Yang kedua, contohnya misalkan berdakwah. Berdakwah itu juga fardu kifayah. Ketika sudah ada yang berdakwah, maka bagi orang-orang sisanya yang tidak berdakwah maka tidak berdosa. Atau gugur kewajibannya. Ya, gugur kewajibannya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika kita sudah ngerti ini sunnah, apakah kemudian kita sunnah ini begitu? Ketika kita sudah tahu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak mendapatkan pahala. Kemudian kita sunnah ini begitu? Begitu atau tidak? Ketika kita ngerti bahwa di dalam agama kita ada yang namanya sunnah, maka hendaknya ini adalah menjadi ajang perlombaan. Bagi siapa? Bagi kita. Ini bagi. Untuk apa? Untuk mengejar, untuk mendapatkan pahala. Oke. Jadi bukan kemudian sunnah ini kemudian ditinggalkan begitu saja. Betul tidak berdosa, akan tetapi panjenengan kehilangan pahala atau tidak mendapatkan pahala. Oke? Kita sudah sampaikan hukum. Dan yang kedua, sebelum kita membahas atau masuk ke dalam hadis yang ketujuh, maka kita juga harus mengetahui pula etika ketika mengucapkan salam. Etika ketika mengucapkan salam. Etika yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menyebarkan salam.
Untuk senantiasa menyebarkan salam. Apa yang dimaksud menyebarkan salam? Yang dimaksud menyebarkan salam menurut para ulama adalah apa? Kita sering ketika ketemu dengan orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal, kita mengucapkan salam. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang datang, ayyul islami khair, begitu. Ya Nabi, Islam yang bagaimanakah yang baik? Kan begitu. Maka kata Nabi SAW, tud'imu ta'am. Engkau memberikan makanan, engkau membagikan makanan. Wa taqra'us salam man lam ya'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak. Karena salam ini juga termasuk apa? Syiar bagi agama Islam. Jadi tidak hanya azan saja yang sebagai syiar dalam Islam. Salam pun juga apa? Termasuk syiar dalam agama Islam. Itu yang pertama. Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, ini yang juga nanti berkaitan dengan hadis yang ketujuh. Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersegera mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertemu dengan apa? Saudara muslim yang lainnya. Kenapa demikian? Sebenarnya panjenengan ketemu dengan saudara tadi prosa napa batu nusa nenggo sapa disit sing ngucapna. Tapi hendaknya panjenengan yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Paling mencari kebaikan. Jadi paling tidak ada dua hal. Kenapa kita harus bahwa ketika kita orang yang pertama kali mengucapkan salam, maka kita akan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang yang pertama kali mengucapkan salam adalah orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah saling menunggu, kita yang pertama mengucapkan salam. Jadi itu. Yang kedua, etikanya adalah segera mengucapkan salam pertama kali ketika bertemu dengan muslim yang lain. Etika yang ketiga adalah ketika kita mengucapkan salam, menggunakan redaksi salam yang sempurna, baik yang mengucapkan maupun yang menjawab. Baik yang mengucapkan ataupun yang menjawab. Adapun ucapan salam atau redaksi salam yang paling sederhana apa? Assalamualaikum. Ini redaksi salam yang paling sederhana. Kemudian ada yang panjang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian redaksi salam yang paling lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kita menjawab salam dari saudara kita yang mengucapkan salam, ini juga langsung bagaimana kita menjawabnya itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni di dalam Quran surat An-Nisa ayat 86. Dulu juga telah kita sampaikan. Apabila engkau diberi penghormatan, diberi salam, maka hendaklah jawab dengan yang lebih baik dari itu,
atau semisalnya atau sama dengan yang diucap. Kenapa? Karena ini juga tentunya juga disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa kita menjawabnya harus lebih baik? Dulu kayaknya juga kita pernah menyampaikan bahwa ada sahabat yang datang kepada Nabi kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Setelah Nabi menjawab, kemudian Nabi mengucapkan 10. Apanya 10? Pahalanya. Kemudian ada sahabat yang kedua datang, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Setelah dijawab oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan ishruna, 20. Apanya? Pahalanya. Kemudian sahabat yang ketiga datang kepada Nabi kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi jawab, kemudian Nabi berkata salasun. Kemudian Nabi menyampaikan salasun. Berapa salasun? 30. Dari konteks hadis ini, maka Nabi menyampaikan kepada kita perihal pahala bagi orang yang menjawab salam dengan salam yang lebih baik atau salam yang sempurna. Ini etika yang keberapa? 3. Apa yang pertama tadi? Etika mengucapkan salam, menyebarkan salam. Yang kedua, bersegera mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara muslim. Kemudian yang ketiga, hendaknya menggunakan redaksi salam yang sempurna, baik yang menyampaikan salam ataupun ketika menjawab salam. Yang keempat adalah disunahkan untuk mengucapkan salam sebanyak 3. Kenapa? Nabi menyunahkan kepada kita untuk mengucapkan salam 3 kali. Apakah dalam semua kondisi atau ada kondisi-kondisi tertentu? Kondisi tertentu. Kondisi yang pertama mungkin ketika dalam satu majelis yang besar, ketika ada satu orang yang mengucapkan salam, kemudian ternyata yang menjawab itu hanya beberapa orang, maka dalam kondisi tersebut kita boleh mengulang salam sampai 3 kali. Atau mungkin di dalam satu majelis ternyata yang jawab cuma 1 orang, yang lainnya lagi delenger misalkan, lagi tidak fokus, maka kita boleh disunahkan untuk mengulangi salam sampai 3 kali. Kemudian yang kelima adalah ketika kita mengucapkan salam, hendaknya dengan mengangkat suara. Jadi jangan sampai kita sudah mengucapkan salam assalamualaikum. Nah, itu kan terlalu kita sudah sampaikan salam itu adalah syiar Islam. Maka ketika kita mengucapkan salam, maka hendaknya suaranya diangkat. Coba panjenengan bayangkan, kalau termasuk syiar Islam adalah adzan, kemudian adanya Allahu Akbar, ya kan? Adzan zaman dahulu kan Bilal bin Rabah sampai ke atas menara dengan suara yang lantang. Ini etika yang kelima. Jadi hendaknya ketika kita mengucapkan salam dengan mengangkat suara. Tapi tidak juga kemudian kita teriak-teriak, marah-marah ketika mengucapkan salam. Itulah etika salam yang menjadi pembuka kita untuk masuk kepada hadis yang ketujuh, yakni berkaitan juga dengan
apa? Berkaitan dengan siapakah yang terlebih dahulu mengucapkan salam ketika ada dua muslim yang bertemu. Jadi saya sampaikan untuk menjelaskan bahwa di dalam hadis ketujuh ini bukan satu-satunya etika ketika mengucapkan salam. Di dalam hadis yang ketujuh ini hanya satu dari beberapa etika-etika tadi yang sudah kami sebutkan. Oke, dari beberapa etika-etika yang sudah tadi kita jelaskan. Maka kita akan masuk pada kondisi yang pertama. Tadi apa? Alas sohir. Gimana tadi? Yang yusallimu sohirun alal kabir. Hendaklah anak yang kecil mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang besar ketika bertemu. Di sini kecil dalam hal apa? Fisik, jabatan, atau yang lainnya, atau usia, atau umur, atau semuanya? Fisik, jabatan, atau umur? Apa semuanya? Umur. Baik. Para ulama kita menyampaikan bahwa yang dimaksud, kemungkinan yang dimaksud kecil dalam hadis ini adalah kecil dalam hal umur atau usia. Kenapa yang kecil? Atau kenapa yang umurnya lebih kecil? Yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Apa? Untuk menghormati yang lebih tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa min ummati." Bukan termasuk umatku. Laisa min ummati. Bukan termasuk umatku. Umatnya sinten iki? Man lam yujil kabira. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Atau di dalam hadis yang lain disebutkan laisa minna. Kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk umatku. Bukan termasuk golonganku. Man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak mencintai yang kecil dan menghormati yang besar. Itu di dalam hadis yang ini. Tadi sudah disebutkan kenapa kecil. Kenapa? Kenapa kecil tadi? Oh, kenapa maksudnya? Kenapa kok yang kecil terlebih dahulu yang harus mengucapkan salam maksudnya? Karena untuk menghormati kepada yang lebih tua. Atau kata ulama mengatakan bahwa yang usianya lebih tua itu lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, kan daripada yang masih muda atau yang masih kecil. Maka jadi kenapa? Kenapa itu yang kecil terlebih dahulu yang hendaknya memberikan salam kepada yang lebih tua. Jadi betul yang satu untuk apa? Menghormati. Hadisnya tadi yang di sana itu laisa min ummati, bukan termasuk umat. Man lam yajid kabirana, orang yang tidak menghormati yang tua. Atau yang tadi laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Maka hal ini tentunya memberikan pelajaran juga kepada kita
untuk senantiasa melatih. Sinten yang kita latih? Anak-anak kita. Untuk apa? Latihan mengucapkan salam kepada siapa? Orang tuanya. Oke. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak kita kadang yang sudah besar-besar? Apakah mengucapkan salam kepada orang tuanya? Jarang. Kenapa demikian? Bisa jadi tidak dibiasakan ketika jadi kita upayakan, kita ajarkan kepada anak kita minimal untuk apa? Latihan mengucapkan salam kepada orang tuanya, termasuk kepada orang-orang yang lebih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.